Kami ucapkan selamat datang kepada Romo Alisius Budi Purnomo PR, Romo Vikaris Parokial Romo Basilius Edilianto PR. Selamat datang di SLB Kanisius Wates. Kepada Ibu Kepala SLB Kanisius Wates, Ibu Agustina Trihadiatun SPD yang kami hormati, Pastor Romo Paroki Alisius Budi Purnomo PR yang kami hormati, Romo Vikaris Parokial Romo Basilius Edilianto PR yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMP Kanisius Wates yang kami hormati, serta anak-anakku yang berbahagia dan yang kami cintai. Sebelum kita menginjak acara berikutnya, perkenalkan kami membacakan acara pada pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga ramah tamah, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan akan dibuka dengan doa oleh Ananda Rizky. Kepada Ananda Rizky, dipersilahkan. Romo, Bapak Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita mengawali pada acara hari ini dengan berdoa. Karena Bapak kita yang berdoa. Bapak yang makasih, saat ini kami bersyukur dapat berkumpul di SLB Kanisius Wates ini dalam keadaan sehat. Ya Bapak, kami bersukacita karena pagi ini kami keluarga SLB Kanisius Wates mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan berkenalan dengan romo-romo yang baru untuk Paroki Wates. Ya Bapak, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami, agar semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah ya Bapak, agar acara ini dapat berlangsung lancar dari awal hingga akhir. Doa yang jauh dari sempurna ini kami tunjukkan kepadamu ya Bapak, dengan perantaraan putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Tuhan Yesus. Untuk acara selanjutnya, sambutan yang pertama dari Ibu Agustina Trihadiatun SPD selaku Kepala SLB Kanisius Wates. Kepada Bu Anton kami persilakan. Terima kasih kepada kita. Selamat pagi semuanya. Pagi, berkah dalam. Yang terhormat Romo Alisius Budi Purnomo PR, yang terhormat Romo Basilius Edilianto PR, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Kanisius Wates, dan anak-anak yang terkasih kelas 7 sampai kelas 9. Hari ini kita bersyukur, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas limpahan kasih-Nya, sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Kita sungguh merasakan anugerah yang luar biasa karena rawuhnya Romo Budi dan Romo Edi. Tepuk tangan untuk Romo Budi dan Romo Edi. Terima kasih Romo karena ini anugerah yang luar biasa bagi kami sebagai SLB Kanisius Wates yang sudah bertahun-tahun belum ada Romo yang rawuh ke kami. Nah, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami. Saat ini kami mau matur keadaan untuk siswa, nanti ada 3 season, mungkin untuk siswa secara umum, kemudian nanti ketika dengan Bapak Ibu Guru saya matur tersendiri, dan nanti mungkin selaku ketugasan saya sebagai kepala sekolah itu ada 3 season. Namun yang saat ini bersama anak-anak cukup untuk ya umum saja. Yang pertama Romo, bahwa ada bibit-bibit untuk menjadi Romo, semoga nanti juga dikabulkan, diperkenankan oleh Tuhan. Ada 2 siswa Romo saat ini, semoga nanti tumbuh benih-benih yang berikutnya. Ada 2 siswa yaitu Rizky dan Pijar Nito Romo. Silakan berdiri dulu biar Romo besok. Silakan. Berdiri dulu Rizky dan Pijar. Oke.
kedua anak ini ada minat untuk menjadi Romo, maka mohon nanti Romo untuk menyirami bibit-bibit ini. Monggo kami persilakan, mungkin nanti Romo bisa berkomunikasi dengan saya dan saya nanti dengan siswa tersebut. Ini suatu hal yang luar biasa. Kalau tahun yang kemarin itu ada satu siswa yang sekarang di Seminari Mertoyudan itu lulusan kemarin satu siswa. Untuk yang ini ada 2. Ini memang harapan dari sekolah ini, dari pendidikan di SMP Kanisius Wates, salah satunya adalah menciptakan bibit-bibit untuk menjadi imam, salah satunya. Nah, ini berkat juga kerjasama dengan Domus Cordis Romo yang membimbing pendampingan iman anak-anak ini dari kelas 7 sampai kelas 9 yang dilaksanakan oleh Bu Esti Sutari. Itu pendampingan anak-anak sekaligus di BK. Kami kerjasama dengan Domus Cordis, dan dari Domus Cordis itu ada buku yang step by step dari kelas 7 itu bertumbuh, kemudian kelas 8 berakar, dan kelas 9 itu berbuah. Harapannya seperti itu Romo. Buku tersebut sudah kami aturkan ke Romo yang sebelumnya, mungkin di perpustakaan paroki mungkin. Seperti itu untuk anak-anak. Kelas 7 siswanya ada 6 siswa, 1 A3, dan kelas 8 ada 12 siswa, semuanya laki-laki kelas 7 dan kelas 9, kelas 8 Romo, semuanya laki-laki. Kemudian kelas 9 ada 3 Sri Kandi, jumlahnya 9, kelas 9 ada 9. Jadi ini semi begitu Romo. Semi diberi itu dari STC. Seperti itu. Kemudian untuk mendampingi anak-anak, kami mengembangkan di bidang seni. Ini ada grup band, kemudian ada kulitan, dan juga kolaborasi dengan angklung. Kemudian kami memperoleh kesempatan yang sangat-sangat bagus itu dari programnya KJB tentang rebranding sekolah. Kami memperoleh Kevikepan Yogyakarta Barat dari pemilik Kevikepan Yogyakarta Barat. Kami memperoleh kesempatan untuk diberikan dana hibah melakukan kesenian tradisional yang berupa kesenian jadilan. Anggota atau anak-anak yang tampil saat itu sebenarnya kami fokuskan kelas 8 dan 9. Tapi beberapa anak kemudian penghasilannya itu berguguran beberapa, sehingga ini masih dalam proses untuk latihan untuk anak-anak tersebut, karena anak-anak memang dari nol gitu, sehingga perlu sesuatu yang khusus. Tapi hal tersebut membuat sesuatu yang sangat baik, karena terjadinya kerjasama antara anak satu dengan yang lain, antara guru dengan anak-anak, antara sekolah dengan pihak luar yang melatih itu. Guru juga berpartisipasi untuk menunggui siswa, kemudian ngaruti siswa bagaimana latihannya. Kemudian dari orang tua kami membentuk tim panitia untuk kesenian tradisional. Ini berlangsung dari awal sehingga orang tua itu berkontribusi di dalam latihan ini. Namun saat ini agak takut sedikit Romo, karena kami mempersiapkan untuk supervisi tanggal 1 September, sehingga guru-guru fokus ke situ belum berkomunikasi lagi dengan orang tua. Tapi kontribusinya luar biasa, orang tua sangat bangga dengan baik menyambut, kemudian juga berkontribusi di dalam pendanaan dan pemikiran. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa bagi kami. Kemudian ekstra yang lain itu ekstra wajib itu kemataraman dan keagamaan. Nah, di keagamaan tersebut itu ada pembimbingnya kelas 7, 8, 9 sendiri. Kemataraman hanya untuk kelas 7 dan 8. Kemudian ada ekstra pramuka dan ada lagi pur. Pur di sini Romo, kami berharap walaupun seperti suara saya itu sumbang Romo. Saya bisa menyumbangkan tapi sumbang saja. Nah itu suara anak-anak ini kami latih dengan harapan kalau suara bagus itu kan anugerah tersendiri, umpamanya kalau itu promo. Nah tapi anak-anak kami dari SMP Kanisius Wates itu
supaya berkontribusi di lingkungan dan anak-anak tersebut bisa menyanyi walaupun suaranya bagaimana, tapi kalau bisa menyanyi, ketika bisa itu kemudian ikut aktif di lingkungan aktif, menyumbangkan tenaga dan kemampuannya, harapan kami seperti itu. Namun ini terkendala dengan adanya pelatih yang kompeten, sehingga ini kami tangani dulu dengan memaksimalkan guru yang ada di sini. Tapi alangkah baiknya jika itu nanti kerjasama dengan ada pihak luar ini. Tapi sebenarnya saya berusaha untuk menggunakan pihak luar, tapi belum menemukan yang berkenan untuk melatih anak-anak pun. Harapan kami seperti itu, sehingga ketika nanti kami ada tugas misalnya dari gereja itu kami sudah siap. Berlatihnya kan tidak terlalu terlalu ngoyo istilahnya gitu. Itu harapan kami. Kalau dulu ketika zaman Romo Sampel itu setiap Sabtu kami bisa. Nah, sehingga tugasnya semuanya dari SMK Kanisius Wates, sehingga anak-anak dilatih untuk tampil percaya diri, untuk berlatih misalnya menjadi promotor, kemudian menjadi lektor dan menjadi yang lainnya di dalam tugas tersebut. Namun beberapa waktu ini kemudian tidak diteruskan. Nah, itu sangat baik bagi kami. Dulu di hari Sabtu efeknya sangat baik, Romo, sehingga anak-anak menjadi semuanya lebih percaya diri ketika bertugas. Untuk yang lain, kami sudah memiliki LMS, Learning Management System itu. Webnya sekolah kami sudah punya, sehingga anak-anak ketika tes itu tidak menggunakan kertas. Jadi kami biayanya sudah berkurang menggunakan kertas dan tidak ada soal yang rusak. Karena semuanya seperti itu, anak-anak juga mengenal bagaimana memanfaatkan IT. Lab kami, lab IT bisa dipergunakan, ada 12 komputer, ada 1 server. Ini hasil dari guru Keuskupan Agung Semarang. Dan ada sumbangan pribadi dari orang tua yang dulu saya les waktu kebetulannya masih kecil. Itu ada sumbangan dan ada sumbangan pribadi dari umat yang lain. Seperti itu. Kemudian kami mendapatkan juga untuk IT-nya, untuk notebook itu dari Kementerian Pendidikan. Untuk fasilitas yang lain itu kemarin yang saja kami terima dari Biro Keuangan, salah satunya ini Romo. Kami sehingga memiliki mic bisa untuk pertemuan seperti ini, beberapa hal seperti itu. Nah, ini anak-anak kemarin mengusulkan Romo dan mohon izinnya bahwa untuk kegiatan ekstrakurikuler kesenian itu untuk band itu menginginkan kalau diperkenankan untuk lokasi di sana di Perikepan itu kan ada istilahnya studionya loh. Apakah kami diperkenankan untuk anak-anak berlatih di sana? Karena di sana itu jadi lebih fokus dan memang suasananya lebih mendukung gitu dibanding kalau di kelas. Itu permohonan kami. Seperti itu loh, mungkin beberapa hal yang bisa saya hadirkan. Untuk yang lain-lain nanti bisa kami lanjutkan. Dulu saya sudah untuk Romo Edi, sebenarnya saya Romo Edi itu sudah kenal, tapi hanya di online saja. Karena saya matur melalui WA, belum ketemu secara langsung. Nah, ini Tuhan mengutus Romo Edi untuk mungkin memperbaiki sekolah ini Romo, supaya nanti siswanya menjadi lebih baik. Dan untuk Romo Budi karena dulu rektor gitu, sebelum Kampus Ministeri. Oh, di kampus Rektornya disiplinari. Oh, nah, baik seperti itu Romo. Nanti supaya pendidikan di sekolah ini menjadi lebih maju, bahwa sekolah ini sebenarnya letaknya sangat strategis Romo. Tetapi ada keprihatinan bagi kami mengapa siswanya hanya sedikit. Kami memerlukan uluran tangan yang luar biasa memang dari pihak luar. Kemudian Romo, terima kasih banyak kata-kata kalau kekurangan saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Bu Atul yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua dari Romo Aloysius Budi Purnomo PM. Kepada Romo Budi kami persilakan. Yang saya kasih, saya hormati Romo Edi,
Ibu Agustina, mohon maaf belum hafal lengkapnya, tapi panggilannya sudah hafal Bu Anton. Para ibu bapak guru dan juga anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Pagi. Berkah dalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih. Seperti tumbuh oleh tutup, itu ibaratnya paribasanya seperti itu. Kemarin waktu kami di meja makan bersama Romo Edi itu berbicara, kapan ya kita bisa mencari waktu untuk berjumpa dengan para guru dan anak-anak SMP Canisius Wates. Habis itu saya buka HP, ternyata ada WA dari Bu Anton yang sudah menyampaikan harapannya akan sowan kami di pastoran, dan pada akhirnya saya matur kami yang akan sowan dan berkunjung ke tempat ini. Maka terima kasih. Yang kedua, mengapa kami punya niat kehendak untuk berkunjung ke sini? Ya. Alasannya dalam jobdesk kami sebagai Romo Paroki itu salah satunya, kalau ada sekolah di wilayah paroki tempat kami bertugas, itu setidaknya kami memberikan perhatian. Apa bentuk perhatiannya tentu nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Tapi hal pertama bentuk perhatian itu adalah kami ingin menyapa para guru dan siswa yang belajar dan berkarya di SMP Canisius Wates, yang bahkan menurut penyelenggaraan Tuhan berada satu kompleks, ya, dengan pastoran, dengan gereja, satu kompleks kita ada bersama. Bahkan di sini ada dari TK, SD dan SMP. Tentu nanti semua akan kami tunggu. Tadinya saya hanya membayangkan yang ada itu hanya SMP saja. Ternyata tadi pagi saya sudah main bola dengan adik-adik SD dan selfie dengan TK. Nanti tentu semua kita kunjungi tanpa pilih kasih. Yang ketiga, saya bersyukur, ya, bahagia karena rekan sekarya saya, Romo Edi, itu memiliki kompetensi yang istimewa di bidang pendidikan, karena karya pelayanan selama ini di Mangunan. Setidaknya itu menjadi bekal yang kalau saya sharing, berdiskusi, bertukar pikiran dengan Romo Edi, itu saya menangkap beliau punya kompetensi yang sangat bagus, sehingga kami berdua kemudian memiliki hati juga untuk hadir di komunitas, di institusi pendidikan ini. Memang saya punya latar belakang akademik. Sebelum saya di sini, saya 5 tahun menjadi pastor kampus ministry Universitas Sudiopranata Semarang, dan sampai hari ini masih mengajar di sana untuk program magister hukum kesehatan dan program doktor ilmu lingkungan. Bidang saya di bidang ilmu lingkungan. Nah, maka nyambung antara Romo Edi dan saya juga dalam rangka pastoral yang perlu dikembangkan sebagaimana dicita-citakan oleh Paus Fransiskus, khususnya di dalam ensiklik Laudato Si, mengajak kita mengalami pendidikan spiritualitas ekologis dan juga praksis perawatan bumi rumah bersama. Nah, hal-hal itu yang selama ini saya perhatikan dan menjadi concern saya,
sehingga ke depan terciptalah pemimpin-pemimpin yang ramah dan peduli pada lingkungan apapun agama dan kepercayaannya. Itu bidang saya. Nah, bersinergi dengan Romo Edi, dengan Bu Atun, dengan para guru, dengan semua stakeholder dari SMP Kanisius Wates ini, moga-moga ke depan lalu ada hal-hal yang bisa kita syukuri, bisa kita wartakan, bisa kita kembangkan. Itu hal pokok yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pertama berjumpa dengan panjenengan semua. Nanti lebih dalam lagi, Romo Edi itu jagonya. Tepuk tangan untuk Romo Edi. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu sambutan saya. Natal, terima kasih. Tetap semangat, selalu bahagia tanpa sambat untuk kita semua. Berkah dalam. Salam sejahtera. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Matur. Terima kasih kami hadirkan pada Romo Siti yang berkenan dalam menyampaikan sambutan. Untuk sambutan yang ketiga, kami mohon dari Romo Basilius Edi Wianto kepada Romo Edi, kami persilakan. Teman-teman semangat pagi. Sarapan dulu. Sudah. Siapa yang belum sarapan? Nah, kelemnya pastoran. Mira. Ini kawan lagi dengan. Menurut saya kita bertetangga, kita satu kompleks yang menjadi katanya orang Jawa itu sedulur sinorowedi atau saudara sejati itu adalah tetangga. Tetapi tetangga yang mau menyapa, gitu ya, bukan hanya mau disapa, gitu ya. Maka mari kita saling menyapa dan jadi sedulur. Itu yang kemudian terima kasih pagi hari ini kita mencoba menjadi saudara. Siapa yang selain dua teman ini yang mau jadi romo? Siapa yang jadi suster? Enak ngeser. Gurunya wis telat. Teman-teman, saya sebut teman-teman saja. Setelah lulus dari SMP itu mau jadi apa? Siapa yang mau dokter? Tersebayangke, ya iris wani, berarti dia akan berusaha. Kamu juga akan dokter. Yang lain selain dokter, apa? CEO, kamu mau CEO, kamu boleh gini. Apalagi? Atlet volley. Apa? Atlet apa? Poli. Terus tahunnya kerutan poli sudah pernah jadi poli. Lakiono nanti apa yang kamu cita-citakan akan dirasakan. Kita tepuk tangan untuk dia. Sekarang kalau saya tanya, apa pengalaman yang menarik di sekolah ini? Apa bermesi? Apa yang menarik di sini? Apa ya? Setiap hari ke gereja. Setiap hari ke gereja. Kita berdua tepuk tangan. Hari ke gereja. Sebelah sini apa yang menarik di sekolah sini? Saya kasih. Sebelah sini apa yang menarik di sekolah ini?
Kalau di sini apa yang menarik di sekolah ini? Gurunya Gurunya kenapa? lebih perhatian. Gurunya perhatian. Oke, kita tepuk tangan untuk para guru. Sekarang saya tanya, apa yang pengen Anda tawarkan dari sekolah ini? Pendidikan iman. Apa ini? Apa nih aku pamer ke luang dia sekolah ini? Masih belum. Apakah teman-teman pengen memamerkan sesuatu dari sekolah ini? Pengen. Pengen ya? Kita tarik bersama. Semoga ada yang kelas 9 orang 1 tahun ini masih punya pengalaman yang berharga. Kelas 8 1,5 tahun ini juga masih menemukan. Kalau di kelas 7 itu juga dapat. Itu ya. Cilik saya komentar begini. SMP Kanisius waktu sekarang memang kecil, tetapi kalau Om Jawa cilik-cilik cabai rawit gitu ya. Ini yang mau kita cari, ini yang mau kita hidupi. Hanya memang tidak bisa hanya ikut sekolah-sekolah yang biasa. Kita harus tampil beda. Bedanya bukan hanya jumlah ya, tetapi bedanya masalah kualitas. Jangan mencari fasilitas, tapi tunjukkan kreativitas. Mau? Tenan. Ya, kita tagih. Ada yang 2,5 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang 1,5 tahun. Mari kita tunjukkan bukan fasilitas, tetapi kreativitas. Dan itu akan memberi jaminan dewi untuk kualitas kita. Itu yang kemudian pidato, saya hanya mau pidato ini, sambutan dan kenalan. Terima kasih atas penerimaan kami berdua, Romo Putih dan saya. Semoga kita saling mengembangkan dan saling menginspirasi. Matur nuwun. Untuk acara selanjutnya teman-teman, sebelumnya mungkin ada anak-anak yang mau bertanya pada Romo kedua. Bertanya Pak. Silakan. Bertanya Pak. Sebelumnya ada Bapak. Apapun bertanya Pak. Siapa sebelah sini ada yang mau bertanya? Ayo, Naila, Rizky, Dijan, Mikael, ada yang mau ditanyakan pada Romo kedua? Idola atletmu siapa? Para Nalim. Yang internasional siapa? Ini tidak. Pemain Jepang. Pemain Jepang. Iya. Oke. Tapi lu ngerti harus nempori. Nggak ada yang mau bertanya? Rizky mau bertanya? Enggak. Ya, kalau tidak ada, untuk acara ramah tamah nanti akan kami serahkan pada Bu Nasrin. Ini acara anak-anak, apakah senang apabila Romo hadir di sekolah kita? Senang. Harapannya apa kalau Romo hadir di sekolah kita? Bisa membantu mungkin. Apa mas? Apa mas? Pelan-pelan mas Boni. Jangan ditutup sih biar. Coba apa mas? Diulang. Bukan latihan. Apa? Harapannya apa? Membantu. Apa? Membantu mengembangkan sekolah. Membantu mengembangkan sekolah.
Yang lainnya? Harapannya apa? Kalau Romo hadir di sekolah kita, harapannya apa yang diharapkan? Ketuanya gitu. Mas Dika mungkin harapannya apa? Nela, harapannya apa? Jadi salah satu yang sebenarnya mengembangkan tidak cocok dengan Romo. Nah, ini semua dalam seni ya Romo berbanding. Seperti itu Romo, harapan kami mungkin belum banyak yang terungkap. Nah, tetapi apakah ada yang sudah melihat YouTube-nya Romo Budi? Sudah. Sudah. Luar biasa ya. Nah, harapan kami bisa seperti itu Romo. Bisa jadi YouTuber tapi yang baik Romo, anak-anak, karena di sini sekolah ini sangat mudah dikembangkan di dalam IT-nya Romo, baik Canva, kemudian ya sinyalnya itu sangat bersahabat, anak-anak senang. Kemarin kami juga mengembangkan IT, mungkin tadi saya lupa matur Romo, ada ekstra audio visual ini di hari ini nanti siang dengan Pak Yoyok yang dari Donarjo. Nah ini anak-anak dilatih, mungkin nanti bersama dengan apa ya, mungkin nanti Romo Budi memberikan sesuatu ilmunya pada kami. Harapannya seperti itu, anak-anak berkembang di dalam IT-nya, menyikapi perkembangan teknologi dengan baik. Harapannya tadi mengembangkan sekolah ini. Nah itu Romo harapan kami yang sangat-sangat kami banggakan, supaya sekolah ini berkembang, supaya ladang kembang ini menjadi lebih luas lagi. Ada benih-benih yang ada, kemudian ada yang bisa dipetik di akhirnya. Harapan kami seperti itu. Yuk anak-anak silakan nyun bersama Romo. Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana kalau berada di seminar itu, gimana kalau Romo rasanya? Saya kan nggak punya anak cowok Romo, sehingga saya nggak tahu bagaimana. Cuma beberapa waktu yang lalu itu saya dimintai untuk memberikan rekomendasi pada siswa ini, yang satu itu frater ini, ya, kemudian yang berikutnya itu kemarin Wisnu yang baru masuk kelas 0 ya Romo, ya di kelas 0 seperti itu. Jadi saya juga tidak tahu, pokoknya saya memberikan rekomendasi apa yang ada. Nah mungkin Romo bisa membuka ke anak-anak supaya siswa tertarik Romo bagaimana keadaan di sana. Terima kasih. Yes. Mungkin tak pamit ya Pak ya. Sudah. Kebetulan Romo Edi dan saya itu satu alma mater di SMP dulu. Ya. Tapi kami ini tidak seberuntung teman-teman semua. Kami alumni SMP Negeri 1 Batu Entong. Ya, di sana ada Kanisius dan kami salah dua yang meskipun waktu itu di paroki kami itu ada kebijakan semua anak Katolik harus masuk sekolah Kanisius, tapi waktu itu saya nekat masuk sekolah negeri dengan alasan-alasan tertentu. Nah, dari SMP negeri 1 Batu Entong saya masuk seminari menengah Mertoyudan tahun 84. Modalnya nekat, pokoknya cah desa, cah gunung, mangkat ke seminari dengan kompetitornya dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Denpasar, dan kota-kota besar selain Jogja dan Magelang sendiri. Tapi syukur pada Allah diterima dan masuk kelas 0. Di Mertoyudan itu 4 tahun pendidikannya. Kalau dari SMP masuk kelas 0 untuk penyetaraan kognitifnya, ya, pengetahuannya. Maka di kelas 0 itu diberi macam-macam kursus bahasa Inggris, matematika, fisika, seperti pada umumnya, plus bahasa Latin, sejarah gereja, dan kitab suci, ya, menambah kitab suci. Itu yang unik, yang khas. Tapi yang lain-lainnya itu di-drill pengetahuannya.
Kalau di kelas 0 tidak naik, maka di DO. Ya. Kalau naik, lalu naik kelas 1. Kelas 1, kelas 2, dulu saya masuk di A4, sastra dan budaya. Dulu masih ada A1, A2, A3, A4. Nah, seminari itu setara dengan SMA pada umumnya, plus pendidikan, spiritualitas, kitab suci, sejarah gereja, bahasa Latin, karena memang khusus untuk persiapan menjadi imam. Meskipun tidak semua yang belajar di Seminari Mertoyudan itu jadi romo. Angkatan saya kemarin kita reuni dari 102, kemudian yang datang 97 pada akhir tahun, yang lulus dan sampai di kemudian hari menjadi romo itu tidak sampai 97, tidak ada 50%-nya. Itu panggilan namanya. Yang penting aku mau, kemudian boleh, lalu mampu. Maka syarat untuk masuk seminari itu sebenarnya sederhana, 3 saja. Mampu, bukan mampu, tapi mampu, mau, mampu, dan boleh. Dari diriku aku mau, dites, seleksi, mampu, dan boleh. Yang membolehkan siapa? Tuhan melalui orang tua yang mengizinkan, Tuhan melalui para pendidik, formator, dan seterusnya sampai pada saatnya tak bisa. Kami untuk masuk jadi Romo Projo Semarang, kalau lulus SMP itu butuh waktu 4 tahun SMA menengah Mertoyudan, kemudian 1 tahun rohani, lalu 7 tahun seminari tinggi. Zaman saya ya, 3 tahun pertama pengantar filsafat teologi dan kitab suci, lalu tahun orientasi pastoral semacam KKN tetapi 1 tahun, kemudian setelah tahun orientasi pastoral kita pendalaman teologi dan seterusnya 3 tahun lagi lalu kita habiskan. Jadi minimal butuh waktu normal 12 tahun. Tapi jangan khawatir, pengalaman saya baik-baik saja. Ya, saya normal, menempuh pendidikan waktu normal 12 tahun setelah masuk 84 di Mertoyudan, tahun 96 saya diterbitkan. Itu pengalaman saya. Romo Edi mungkin pengalamannya. Saya akan menceritakan yang menggembirakan di seminari bagi saya adalah tempat olahraganya. Karena saya senang olahraga. Sepak bolanya itu lapangannya kelas ya seperti UNJ di sini ya, bisa dikatakan kelas nasional. Terus volinya juga, basket juga ada. Terus kemudian bulu tangkis juga ada. Maka pada saat di seminari itu waktu yang menggembirakan bagi saya adalah olahraga. Dan tadi namun sebenarnya tonton. Saya dulu di seminari itu milik ekstra poli. Dan yang saya kenal adalah saya menang bertanding dengan Taruna Nusantara. Itu yang kemudian minimal saya ketika berlatih, ketika frater saya topper, itu saya juga mendampingi ekstra poli, sehingga saya itu bukan pemain poli yang baik tetapi saya menikmati poli. Ini kebugaran di seminari itu terjamin. Bagi saya orang di Gunung itu untuk tertib itu biasa, tetapi untuk percaya diri saya dilatih di seminari. Maka kalau mau berlatih percaya diri dan bisa ada kemandirian, boleh dicoba di seminari. Itu saja, matur nuwun. Lalu menanggapi tadi Bu Atur Ngendiko, kita di aula atas itu paroki punya itu statusnya
milik paroki ya. Ada studio, ya, ada alat musik band. Tadi kan Bu Kepala Sekolahnya nih, apakah boleh? Saya pribadi, pasti Romo Edi juga setuju, boleh. Karena daripada tayangan atau tinggu, atau daripada muni diri, sing duduk orang kita, mending diunek-unek, mending dipakai untuk latihan. Yang penting adalah dijaga perawatannya dan nanti bisa dijadwal dengan teman-teman OMK atau PIR atau bahkan PIA, ya, anak-anak, remaja dan orang muda yang mau menggunakan ruang dan perlengkapan itu. Saya selalu senang, bahagia kalau ketika saya di paroki itu ada kelompok-kelompok kreatif seperti itu. Ya, waktu saya di Tanah Mas itu ada kelompok musik keroncong. Saya beri nama Keroncong Senjung. Mengapa? Karena latihannya di Senin kalau Jumat. Sikat Senjung. Karena ejaan lama Senjung dibaca dengan ejaan baru Senyum. Ya. Dari anak-anak, dari remaja sampai lansia itu ikut. Juga ada kelompok band. Saya berikan perlengkapan pada waktu itu. Di seminari juga begitu. Di seminari tinggi waktu saya melayani sebagai staf dan rektor di seminari tinggi di Pematang Siantar, beli alat musik untuk para frater. Jadi prinsipnya itu harus dimanfaatkan. Yang senang olahraga, di atas ada lapangan badminton. Sopo sing wani badminton kalau kami berdua. Saya berani. Kalau kami bisa kita jadwal ya. Karena selama 2 Senin ini saya kaku semua nggak main badminton. Di paroki sebelumnya tempat saya tugas asistensi terbatas itu ada kelompok PB ya, paguyuban bulu tangkis Ignatius sesuai dengan nama gerejanya. Bapak-bapak, dan kita tanding, untuk manggung, kita didatangi dari kuda payung dan selalu juara. Boleh jadi silakan, kita Romo Agung dan Romo Supri itu sudah memberikan sarana prasarana yang luar biasa. Nah, tentu ini bisa kita kembangkan. Termasuk sebelum pandemi, waktu saya asistensi Natal ke sini, aku nggak ngerti anak sekolah karena ketutupan pastoral, ya kan? Umat apalagi masyarakat di luar nggak ngerti. Nah, syukur pada Allah, Romo Agung, Romo Supri dan Dewan Pastoral Paroki periode yang sebelumnya yang kami teruskan membuka ya bangunan itu dan kemudian menjadi taman. Ini jebol sekolah. Ya, ketika kemarin waktu saya datang dari Semarang itu tanggal 12 kaget. Jebol sekolah toh. SD saya kan misius, tapi SMP saya di negeri. Nanti kita akan membantu bersama Romo Edi bagaimana mendorong para orang tua yang punya anak untuk masuk SMP Kanisius seperti yang ditantangkan Romo Edi tadi. Berani nggak kecil-kecil cabai rawit harus punya nilai plus apa yang bisa dipamerkan. Nah, nanti kita bisa bicara lebih dalam lagi bagaimana mengembangkan yang seperti itu. Dan yang sudah direkam oleh kameramen kita Rizky dan Pijar, ya, Rizky dan Pijar akan masuk seminari. Nanti saya olah, saya unggah di YouTube saya untuk promosi juga. Jangan lupa subscribe, like, and share. Hai guys, gitu Bu, terima kasih. Sekaligus menanggapi permohonan yang konkret tadi. Terima kasih Romo, saya sangat bahagia dengan momen hari ini. Semuanya menjadi cerah ceria. Cukup anak-anak tidak bertanya ke Romo. Besok ya, mungkin kalau Romo besok, mohon Romo mungkin sekali waktu masuk Mas untuk nah ini ada yang membuat kita ayam tentrem. Terima kasih Romo atas
energi pada sekolah ini. Nah, anak-anak terima kasih telah mengikuti untuk sesi ini. Kita untuk kita terima kasih berkata. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya dari penutup. Sebelumnya sebagai pembawa acara kami juga mohon maaf yang sebenarnya tidak ada kata dan yang tidak berkenan pada nomor kedua dan Bapak Ibu guru serta anak-anakku. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk acara selanjutnya akan ditutup oleh Ananda Bijak. Pada Ananda Bijak dipersilakan. Bapak Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang ya Bapak, kami ucapkan kepadamu terima kasih atas penyertaanmu di hari ini dari pagi hingga saat ini. Telah Kau berikan kesehatan yang melimpah kepada kami. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas anugerahmu sehingga kami bisa Kau pertemukan bersama Romo Budi dan Romo Edi di tengah-tengah kami keluarga besar SMP Yesus Wadas. Ya Bapa, kami bersyukur atas kehadiran Romo berdua, semoga dapat mengembangkan dunia pendidikan terlebih untuk SMP Yesus Wadas agar lebih baik lagi di masa yang akan datang untuk mengembangkan kerajaan-Mu. Ya Bapa, semoga Romo Budi dan Romo Edi senantiasa tetap dalam lindungan-Mu sehingga berdaya dalam perutusan penggembalaan di Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik Atas dengan penuh sukacita. Sebentar lagi kami akan meninggalkan rumah ini ya Bapa untuk melanjutkan tugas kami masing-masing. Berkatilah kami, semoga apa yang kami kerjakan berkenan kepada-Mu. Doa yang tiada sempurna ini Bapa, kami menyerahkan atas nama Putra-Mu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara bapa dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berusaha hidup sekarang dan waktu kami mati. Tuhan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sementara segala abad. terpujilah nama Yesus, Maria Pesan Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Mari kita bersama-sama kita berkat pada Romo Paroki. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga teman-teman semua, para ibu, bapak guru, dan para siswa bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Semangat. Semangat. Ya, anak-anak untuk selanjutnya boleh istirahat dulu. Lalu bersalaman sama Romo sekalian terus Ya, terima kasih ya.